Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi matematika peminatan kelas 12. Adapun materinya itu adalah mengenai statistik inferensial. Di dalamnya kita akan membahas tentang distribusi binomial. Masuk ke indikator. Indikator atau tujuan mempelajari ini itu adalah untuk memahami konsep variabel acak. Yang kedua, memahami konsep dan sifat fungsi distribusi binomial, lalu memahami cara penarikan kesimpulan melalui uji hipotesis dari suatu masalahnya yang terkait dengan distribusi peluang binomial, lalu mengidentifikasi masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak, dan penarikan kesimpulannya. Kemudian mengidentifikasi penyelesaian masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak, dan penarikan kesimpulannya. Nah, di sini indikatornya mungkin terdapat kosakata yang asing, misalkan suatu percobaan acak itu apa maksudnya, uji hipotesis apa maksudnya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, lalu di sini materinya itu pertama ada statistik inferensial, pengertiannya apa gitu kan. Kemudian konsep variabel acak, fungsi probabilitas. Nah, probabilitas itu sama saja dengan bahasanya peluang ya. Jadi probabilitas itu peluang. Jadi fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Kemudian fungsi distribusi binomial dan fungsi binom. Selanjutnya kita masuk ke definisi. Nah, statistik inferensial itu mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data. Nah, datanya itu berupa contoh atau juga sering disebut dengan sampel. Nah, untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya atau populasi. Nah, misalkan kita punya populasi, misalkan populasi siswa kelas 12 MIPA. Nah, kita akan mengambil sampelnya ya secara acak. Sampel itu misalkan kelas 12 MIPA 5 atau 6. Kita ambil aja, itu sampelnya namanya. Jadi tidak seluruh kelas 12. Lanjut ke definisi variabel acak. Nah, variabel acak ini untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Nah, kita menggunakan apa yang disebut dengan variabel acak. Jadi, variabel acak itu dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Nah, variabel acak biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Karena nilai-nilai numerik tersebut dapat bersifat diskrit atau hasil perhitungan dan bersifat kontinu hasil pengukuran. Maka variabel acak dapat dikelompokkan menjadi variabel diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, jadi variabel acak itu dibagi menjadi dua ya. Ada diskrit, kemudian apa? Continue. Nah, continue. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian variabel diskrit. Acak diskrit ya. Jadi variabel acak diskrit itu adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilainya itu merupakan bilangan bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan. Variabel acak diskrit ini jika digambarkan pada sebuah garis interval itu akan berupa sederetan titik-titik yang terpisah. Jadi titik-titik seperti ini ya. Nah, seperti itu. Contoh, banyaknya pemunculan sisi muka atau angka dalam pelemparan sebuah koin atau jumlah anak dalam sebuah keluarga. Ini contohnya misalkan kita punya koin yang dilempar. Itu bisa berupa angka dan gambar kan ya, koin misalkan 1000-an, 500-an. Kemudian kita melempar dadu. Itu peluangnya bisa muncul bilangan ganjil atau genap. Nah, jumlah anak dalam sebuah keluarga. Misalkan bisa laki-laki perempuan atau jumlahnya bisa 1, 2, berapa anaknya gitu. Lanjut. Nah, sekarang ke variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu itu adalah
variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Nah, nilainya ini dapat merupakan bilangan bulat maupun pecahan. Variabel acak kontinu ini jika digambarkan pada sebuah garis interval itu akan berupa sederetan titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus. Nah, kalau diskrit itu titik-titik, kalau ini bersambung titiknya, jadi membuat garis lurus. Contohnya usia penduduk dan panjang beberapa helai kain. Nah, sekarang kita masuk ke materi distribusi binomial. Distribusi binomial itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama bi dan nomial. Nah, bi itu artinya dua, nomial itu artinya kondisi. Jadi di mana distribusi ini menggambarkan dua kondisi. Misalnya pada kejadian seorang ibu yang melahirkan, itu bisa anaknya laki-laki atau perempuan. Yang kedua, misalkan contoh pada pelemparan koin. Nah, melempar koin itu kemungkinannya dua kondisi, yaitu bisa berupa gambar, ya gambarnya gambar Garuda, atau berupa angka. Lalu pelemparan dua dadu. Nah, dua dadu itu bisa menggambarkan dua kondisi ya. Misalkan kita ingin kondisinya peluang munculnya bilangan prima dan atau bilangan komposit. Lalu yang terakhir misalkan contohnya pada kalian ketika mengikuti ujian SBMPTN, itu peluangnya itu bisa berhasil atau bisa gagal diterima di PTN tersebut. Nah, kejadian ini dinamakan peluang distribusi binomial, di mana ada dua kondisi, bisa sukses, dalam ini sukses itu berhasil atau gagal. Baik, kita langsung saja ke rumusnya. Nah, rumusnya, untuk rumus distribusi binomial itu P, ya peluang P, X besar sama dengan X kecil itu sama dengan N kombinasi X, kemudian P dipangkatkan X, dikali Q dipangkatkan N kurang X. Nah, sekarang apa N-nya? Itu N itu adalah banyaknya percobaan. Jadi ada berapa banyak percobaan, kemudian C-nya itu adalah kombinasi, X-nya itu adalah banyaknya peristiwa yang sukses atau berhasil, kemudian P itu probabilitas sukses. Probabilitas itu maksudnya peluang sukses atau berhasilnya. Kemudian Q-nya itu adalah probabilitas gagal atau peluang gagal. Di mana Q itu sama dengan 1 kurangi P. Ini rumusnya. Baik, langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soalnya ini. Seorang penjaga gawang. Nah, penjaga gawang ini profesional sekali ya. Mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Jadi peluangnya 3/5 ya, mampu menahannya. Nah, dalam sebuah kesempatan itu dilakukan 5 kali tendangan. Jadi ada 5 kali kesempatan, hanya 5 kali tendangan. Nah, kemudian peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah, oke, sekarang kita ingat-ingat kembali rumusnya. Nah, bisa di samping dilihat ya. Di sini bisa dilihat bahwasanya penjaga gawang itu dikatakan berhasil ketika dia itu mampu menahan tendangan penalti dari lawannya. Tuh ya. Jadi peluang berhasilnya itu adalah P-nya itu sama dengan 3/5. Maka ketika peluang berhasilnya 3/5, nah, maka peluang gagalnya itu berarti 1 dikurangi 3/5. Jadi sama dengan berapa? Kita samakan penyebutnya ya. Jadi 5 ya, kali silang aja 5 kali 1 5, 3 kali 1 3. Nah, sama dengan 2/5. Nah, jadi Q-nya itu 2/5. Jadi peluang berhasilnya 3/5, peluang gagalnya adalah 2/5. Nah, dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Nah, berarti banyaknya percobaan itu ada berapa? Berarti N-nya ya. N-nya itu sama dengan 5. Jadi 5 kali. Nah, peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan sebenarnya. Jadi peluang atau banyaknya peristiwa sukses ya diperkirakan itu ada 3. Berarti X-nya itu adalah 3. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan saja ke dalam rumus. Jadi P peluang X sama dengan X kecil itu sama dengan N CX ya, N kombinasi CX dikali PX Q N kurangi X. Nah,
Sekarang kita hitung. N-nya itu adalah 5, berarti 5 kombinasi X-nya 3, P-nya itu adalah 3 per 5. 3 per 5, pangkatnya X, pangkat 3, dikali Q. Q-nya adalah 2 per 5 ya. 2 per 5, pangkat N kurangi X. N-nya berapa? N-nya itu 5, dikurangi 3, berarti 5 kurangi 3. Nah, kita hitung di sini. Nah, ini masih ingat pelajaran kelas yang lalu ya, semester yang lalu. Berarti kalau ada seperti ini, penulisannya di 5 kombinasi, ya, dibagi 3 faktorial, kurung buka dikali 5 kurangi 3 faktorial. Nah, rumus ini ya, di 5 faktorial dibagi 3, 5 kurangi 3. Nah, kemudian dikali, sini kan 3 dipangkatkan 3, berarti 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali kan 27, berarti 27 dibagi 5 kali 5 kali 5. Iya, 125. Nah, yang ini 5 dikurangi 3. 5 kurangi 3 itu adalah 2, berarti ini adalah 2 per 5 pangkat 2. Oke ya, kita di sampingnya sekarang. Kita hitung. Lalu kita hitung nih, 5 faktorial itu berapa sih? Ya, kita tulis ulang dulu ya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Ininya 5 kurangi 3, 2 ya, 2 faktorial. Nah, ini 27 per 125 dikali, nah 2 kali 2 4, 5 kali 2 25. Nah, gitu. Nah, sekarang kita jabarkan di sini. 5 faktorial berarti 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Nah, dikali 27 per 125 dikali 4 per 25. Kita hitung apa yang bisa dicoret. Ya, ini coret itu ini ya. Nah, ini bisa dicoret. Kemudian ini 2. 2, 4. Nah, 4 bagi 2, 2 ya. Berarti 5 kali 2 berapa? 5 kali 2, 10 ya. 10 dikali 27 per 125 dikali 4 dibagi 25. Sama dengan, nah ini 10 ini bisa kita sederhanakan lagi nih. Kita coret aja ya. Bagi 5 saja. Ini 10 bagi 5, 2 ya. 25 bagi 5, 5. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kita hitung. 2 kali 27 kali 4. Ya, jadi jawabannya 216. Nah, sekarang ini 125 dikali 5. Jadi jawabannya adalah 625. Nah, jadi peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti itu adalah 216 banding atau per 625. Jawaban adalah C. Nah, ini adalah contoh penggunaan rumus distribusi binomial. Bisa kalian pahami, kalau kurang paham bisa diulangi lagi, dan silakan catat. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau mengeksplor beberapa soal mengenai distribusi binomial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.